ke-6 kali ini akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang atau jangan-jangan ini akan ditahan dan menuju ke arah game yang ke-7. Dan ternyata lihat Versiknya langsung mengganggu pergerakan di arah mid lane. Sedangkan sisi sampingnya seperti biasa tidak mau terlalu terburu-buru untuk team fight dan bahkan EVOS Luminaire. RKT ini udah game yang ke-6, lagi-lagi Bras diganggu jungle-nya. Gak ada mau niatan ganggu jungle balik Versik. Gak ada niatan. Belum ada balasan ya tadi. Iya. Sudah beronde-ronde. Belum ada balasan Lu loh. lihat diganggu. Berarti dong ngomong, ya elah hari-hari ini kayak begini. Oke, tapi kali ini Anti-Mage masih melakukan freeze lane aja. Dia benar-benar mencoba untuk memainkan pola dari glue-nya Ripo biar benar-benar dipaksa untuk balik. Dan sementara di sisi lain, kalau misalkan melihat dari menit yang pertama kayak gini masih adem ayem, hanya saja ada pergerakan sedikit untuk mengganggu-ganggu dan bahkan pergerakan dari Beacon Alpha belum terlihat terlalu objektif ke arah, ya mungkin ke arah turtle-nya kali ya. Tapi kalau Tapi kali pergerakan ini, menit yang kedua. tapi kalau kali ini dari tim EVOS berhasil mendapatkan game yang keempat, ya kan, untuk timnya. Lagi dan lagi Haris membawa juara untuk EVOS Legends. Seperti di season 4 dan juga Iya, Haris benar. Dan juga Emor waktu itu ya. Yes. Sementara Brans, kalau untuk kali ini kita lihat balik lagi menuju ke bagian bawah, masih santai, belum ada sebuah tekanan yang begitu bisa dimasukkan ke arah tubuhnya. Tapi Rainbow di bagian tengah masih diberikan untuk farmingan. Alright, Versi bakal coba untuk ke arah bottom lane terlebih dahulu, tapi sepertinya Brand berikan damage. Lumina masih bertahan dan lihat dan Sonata dan juga dua Aegis sudah dikeluarkan. Rainbow masih mau lebih. Versi is coming. Rainbow yang dituju udah gak ada Purify, ternyata masih ada dan bahkan Anti-Mage mencoba standing out permainan dari seorang Ripo. Oke, Brody, yang sudah sekian lama, ada beberapa minggu kita tidak melihat kehadirannya, tapi namun untuk kali ini hadir kembali. Tone apa memorinya siap untuk dikeluarkan, memberikan sebuah kenangan buruk. Ada Ripo juga mulai mendekat ke bagian depan. Udah ada sebuah lingkaran hasil dikeluarkan begitu aja, sedikit lagi yang tersisa. Turtle-nya pun kali ini menjadi milik dari EVOS Ripo Legends. langsung lihat sana berspot didapatkan, tapi lihat Ripo langsung bertengger di kepala seorang Versi. Gak ada damage. Ripo sekarang mau, tapi masih ada Luminaire dan bahkan Ripo yang mundur. Luminaire sudah benar-benar menjadi satu buah P3K keliling dan lagi-lagi abang yang sangat baik menyelamatkan hari seorang adiknya. Split grab ternyata tidak berhasil mendapatkan satu momentum terhadap Versik, walaupun Versik yang dituju, namun balik lagi Brans yang ditumbangkan. Tidak akan ada damage dealer yang paling tinggi di early game karena jungler sangat berpengaruh di early game dan bahkan turtle-nya diamankan oleh Versik, dan ini akan menjadi keuntungan banget bagi teman-teman dari EVOS Legends karena mereka kali ini sedang leading gold bahkan menuju ke angka 1.300. Tapi lihat Anti-Mage seorang diri, Naga Strike-nya gak kena, masih mau lebih, masih ada Death ke arah belakang, masih coba kabur tapi ternyata one hit dari seorang Brand menumbangkan seorang Anti-Mage. Terlalu barbar Anti-Mage untuk kali ini. Purple Buff diamankan oleh seorang Versik dengan cukup indah dan mudah. Para pemain dari tim EVOS Legends kali ini benar-benar menjadi salah satu momok yang menyeramkan. Ingat, Brody memang sudah di nerf, tapi range-nya itu loh. Range-nya itu yang bakal sulit untuk para pemain dari tim Beacon Alpha, apalagi Tone of Memory. Walaupun ada Brave Fighters masih bisa dihindari ketika dia ngangkat ketek ngetru. Bujedap. Ngetru. Ini banyak banget yang ngangkat ketek itu berbahaya ya. Emang pada nggak punya ketek? Iya, Papa ada ngangkat, Ya memang udah, benar. nggak salah kan? Papa jangan ikut-ikutan ya. Haris juga nggak ketek kok. iya, Kalau sama. Chronodes begini. Iya. Pulung ya, Be, pulung ya. Pulung, iya. Pulung. Jangan diganti makanya. Tapi kali ini udah memasuki menit yang keempat dengan perbedaan gold yang makin signifikan. Melihat Luminaire yang sudah level 5. Makin sulit sepertinya untuk menumbangkan Rek dan juga Luminaire di bagian mid. Apalagi REKT-nya kali ini tidak mengamankan item roaming. Malah Luminaire-nya, dan bahkan di sisi lain kita bakal melihat itu Ripo. Ya ampun. Sudah digunakan. Mencoba untuk Lucu mundur. banget. Dikejar-kejar. Ayo sini nak, tapi Ya masih ampun, terlalu lucu jauh. banget. Dan bahkan bottom gold shield turret seperti yang akan diamankan oleh EVOS Legends. Tapi kalian Ya. sadar gak kenapa itu Brody? Kenapa? Karena gini, mereka butuh untuk menumbangin hero-hero tebal seperti Ripo dengan glue-nya. Oke. Tapi mereka nggak bakal pakai ke arah satu buah poin, tapi akan diamankan. Tapi Clover tak bisa bertahan. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu tim di arah top lane. Tapi dia nggak mau bermain pasif dengan karinya. Ngerti nggak? Jadi secara nggak langsung ini kari versi Versik. Lihat deh nanti. No, nggak cuma itu. Tapi jujur ya, untuk Brody versus Granger, aku memang kadang megang ke arah Brody-nya. Oke, Anti-Mage seorang diri lagi dan lagi coba dijemput RKT. Masih ada trap di sana, masih ada flicker dan RKT langsung ada diberikan, tapi langsung ada Brave Fighter. Ternyata Katie dilakukan. Luminaire datang, langsung ultimate. Penuh lagi darahnya dan bahkan Versik is coming membuat para pemain dari Beacon Alpha sedikit kewalahan, kabur, mundur. Ripo masih memberikan
memberikan space untuk para pemain pulang. Menuju ke arah Versing, coba dia ejam-ejam. Ripo pun mundur, akhirnya nggak memaksakan diri. Memaksakan 1 poin tambahan, tapi Versing lihat di sana. Masih ada satu Luminer yang menyelamatkan dari seorang Versing. Siap didorong mundur. Ripo tertinggal di belakang layar, tetapi sebagai penjual alpukat yang begitu banyak alpukat kecilnya harus dilumpuhkan Udah kali gua ini. bilang, Versingnya udah nggak bakal bisa disentuh. Bukan masalah dia dapetin poin kill atau enggak. Nih, Glow Yes, memang plus Estes, cuy. iya Estesnya itu. Estesnya yang menjadi concern untuk tim EVOS Legends. Dan itu adalah satu last pick yang luar biasa dari Zeiss. Bahkan kali ini sudah ada Courage Smash yang diamankan oleh seorang Luminer. Luminer benar-benar ingin menjadi support. Mungkin Fleeting Time adalah menjadi jawaban setelah ini. Lihat tuh red lagi yang diamankan. Dengan adanya Popol Kupa bakal diamankan dengan cepat. Namun di sisi lain kali ini pertukarannya mungkin bisa dibilang cukup tidak adil. Yap, langsung aja meneruskan ke arah inner turretnya, siap untuk mengamankan lagi turret selanjutnya. Benar-benar berhasil menghadapi itu semuanya. Oh, versi bahkan OTW ke arah satu buah brute force dan udah jadi menit Wah, yang ke-6. Ini benar-benar bakal jadi ancaman buat Bransnya. Bransnya tidak akan selenggang leha seperti di game-game yang sebelumnya dengan menggunakan Danger. Oke, tapi bukan hanya itu aja, tahu nggak? Di sini dari Glue-nya juga bakal sia-sia kalau dia ngincer ke Versing. Benar-benar sia-sia. Dengan brute force, dengan adanya Luminer, ini bakal sia-sia. Satu hal yang mungkin bisa Corrupt ditolong. Memory dan dicopet begitu saja. Versing si pencuri jungle. Corrupt Memory. Lagi-lagi dengan ingatan masa lalu dipecah begitu saja, mendapatkan 1 buah orange buff dari jungle. Aksi heroik yang bahkan tidak terduga dengan 1 botol dapat memori dan 2 attack pasifnya langsung diamankan. 1 orange buff plus kali ini ada retribution yang tidak akan bisa dikontes dan dikasih ke arah Clover karena dia tahu Clover bakal berada di garis depan, dan bahkan kalau kali ini purple buff-nya pada diamanin Brans, diamanin terlebih dahulu. Yes. Dan akan bertukar dengan purple dari seorang Versing dan Bigetron Alpha. Mereka harus sabar menunggu Brans membuka vision aja tadi di rumput kemana berada dari tim EVOS Legends, karena Brans nggak mau lagi melakukan sedikit kesalahan supaya dia tidak terpick off dengan gampang. Dan ini EVOS Legend fight-nya kuat banget. Balik lagi ada Estes. Kalau seandainya dalam sebuah team fight meta solid dilakukan, ada Brody dari Versing, ada Harit dari Clover, akan menambah di sana 20% damage physical attack dari Versing dan juga 10% dari Clover. Anti-match, satu match everybody. Ini nggak baik banget. Knock-out terakhir dikeluarkan. Masih ada flicker dan bahkan Anti-match. Lagi dan lagi. Kiting yang dilakukan. Offlaner bukan sembarang offlaner. Dengan 1 buah momentum, dia membuat banyak banget ultimate yang hilang. Bahkan 4 ultimate sudah hilang. Gua mengerti kenapa dia masuk, karena ingin mendapatkan 1 di bagian bawah. Anti-match dapat 1 poin tambahan. Clover datang ke sana. Mid nggak boleh pulang. Flicker digunakan karena Prefactor lagi dan lagi. Versing dapetin 1 buah orange buff tanpa ada counter. Digocek semuanya. 2 hilang digocek itu saja. Yap, itu dah. Sudah ada tapi dapat memorinya. Sakit banget. Itu dapat memori tanpa ada stack ini milik kita lihat. Tapi 1 poin tambahan. Masih mau lebih, langsung Versing bikin Malefic Roar Professor. Mengincar ke arah turret ini dia. 1 item khusus untuk menumbangkan turret dengan Retration di arah nanti di pertengahan game atau mid game. Tapi bahkan kali ini para pemain dari tim EVOS Legends mereka berada di posisi yang cukup diunggulkan. Lihat Ripo agak sedikit kewalahan dan Ripo. Oke, kalau gitu kita langsung masuk lagi back to the game. Oke, kali ini kita bakal bahas sedikit dari segi itemnya. Yang lihat dari sisi racknya sendiri, dia bahkan sudah mengamankan 1 buah armor yang bakal menuju dari Dreadnought Armor, entah itu ke arah Antivirus atau jangan-jangan dia juga mau bikin 1 immortality terlebih dahulu agar tim fight-nya lebih pasti lagi. Sementara di sisi lain Bransnya baru saja menjadikan brute force-nya, jadi masih kurang untuk dari segi pertahanan. Dan Versing ini benar-benar sustain banget dan tanpa basa-basi Lord langsung diamankan, dan itu dia 1 buah fleeting time dari Luminer. Sayap, tuh kan udah bilang. Ini benar-benar bakal strong banget di lini depan. Bener gak? Gue bilang sayap. Karena balik Disiapkan. lagi kalau misalkan emang mau ke Athena Shield, di sini Rainbow-nya belum memiliki deal damage yang cukup tinggi. Aswin One bahkan belum diamankan. Oke, tapi kali ini lihat ada Clover di sana. Versing pun bakal coba dapetin 1 buah orange buff terlebih dahulu. Clover dikasih purple buff-nya. Lihat para pemain dari tim EVOS Legends sedikit demi sedikit mendisiplinkan permainan mereka
Ada Papa Lord yang terhormat ya, Power Plant Profesor KB. Yes, dan kali ini pelan-pelan mencoba untuk menuju ke arah bagian top inhibitor turret. Langsung masuk menit ke-10. Perbedaan gold yang sangat signifikan 7.000. Apakah Bigedon Alpha mampu untuk melakukan defense kali ini? Tapi lihat, inhibitornya udah mulai dicolek. Torpedo pemerintah dikeluarkan. Para pemain dari tim Post Legend bakal fokus menuju ke arah depan sana. Dan lihat, di sini Meteor Shower masih coba untuk menahan seorang Bapak terhormat. Tapi bukan hanya itu aja. Di arah mid lane, Super Minute telah bergerak menuju ke arah turret dari tim Bigedron Alpha. Siap. Estes-nya pun masih standby untuk memberikan seluruh healingannya. Sementara itu pertempuran udah mulai akan pecah sakit banget. Tuh depan memorinya. Semua kenangan buruk Sama video di arah bottom lane fokus ke arah turretnya. Ada Luminaire di depan sana. Bahkan para pemain dari tim Post Legend clear minion dengan cukup cepat. Mereka fokus lagi karena masih ada satu minion di arah mid lane yang masih mereka tunggu. Yoi, masih ada satu wave di bagian atas ataupun di bagian tengah sudah mulai akan masuk. Pertempuran akan pecah sesaat lagi. Masih mengkaiting-kaiting aja. Dipasang Satu di bawah.